Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat di mata kuliah manajemen jaringan. Nah, tema kali ini tentang network provisioning. Apa itu network provisioning? Kita bahas mengenai network provisioning. Nih, kita provisioning itu berfokus pada konfigurasi sumber daya pada jaringan yang mendukung layanan yang diberikan. Jadi betul-betul ada fokusnya. Nah, karena memang jaringan itu kan umumnya mencakup lebih banyak. Nah, ini kita punya contoh untuk provisioning adalah setting jaringan sehingga customer baru dapat menerima layanan. Jadi ya semodal kita banyak sih yang metodenya untuk customer baru atau orang tamu apa namanya guest yang berkunjung gitu biar dapat menerima layanan si jaringan internet itu gitu dengan catatan ya dia ketika dia pulang harus selesai jaringannya gitu ya, harus selesai udah cut off gitu biar yang nanti ketika ada tamu baru lagi jaringan tidak menumpuk, tidak ngelit banyak gitu ya. Itu gambaran sedikit tentang provisioning. Lalu kita sebelum masuk ke sana ada perencanaan jaringan. Pada tahap awal, dalam sebuah perencanaan jaringan itu bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan, needs berarti kan, atau keinginan ya, dan kepentingan interest. Jadi perencanaan jaringan ini sesuai dengan kebutuhannya atau keinginan, nah ingin ingin nanti pakainya wired atau wireless gitu kan, terus atau kepentingan. Nah, kepentingan ini misalkan ada pimpinan yang harus mendapatkan bandwidth internetnya berapa, misalkan karyawannya berapa. Nah, itu disesuaikan pada perancangan jaringan tersebut. Ini metode ini biasa dipergunakan oleh beberapa teknisi jaringan ataupun administrator jaringan atau manajemen jaringan yang akan membuat suatu jaringan pada perusahaan ataupun di apa namanya kantor-kantor kecil ya. Nah, biasanya ada perencanaan jaringan yang harus matang agar nanti tidak terjadi bottleneck ataupun tidak terjadi apa namanya jaringan itu sendiri ya tidak terkoneksi gitu. Oke, lanjut. Ketika kita mau merancang, pasti ada yang namanya dasar-dasar perencanaan jaringan. Dalam hal penggunaan jaringan tersebut, nomor satu nih, ya, apakah semua PC yang terhubung ke jaringan akan dihubungkan dengan beberapa printer? Apakah perlu dibangun suatu atau beberapa server? Nah, ini ada dasar-dasar perancangan jaringan. Biasanya timbul pertanyaan seperti ini. Lalu, dipertimbangkan juga luas cakupan area jaringan yang akan dibangun. Apakah jarak antara PC ke switch atau hub memungkinkan untuk memasang kabel? Apakah lebih baik jika menggunakan jaringan wireless? Apakah di area tersebut tersedia tempat yang cocok untuk meletakkan sebuah server, hub, modem, dan perangkat lainnya? Jadi ini untuk infrastruktur yang ada. Nah, itu harus didesain juga atau direncanakan juga mau ditempatkan di mana agar nanti kalau misalkan mau menggunakan kabel pada desain jaringannya. Nah, penerapan ini penting untuk nantinya penggunaan kabel itu efisien gitu ya. Jadi jarak yang bisa ditempuh oleh kabelnya sendiri itu efisien, benar-benar efisien. Dan kalau misalkan ada server, di server itu ruangannya dingin apa enggak gitu. Terus modem itu terlindungi atau enggak, terus dan perangkat lainnya atau arrester anti anti petir ya. Misalkan mau dipasang itu penting dalam perencanaan. Oke, dilanjut masih dalam kita membutuhkan elemen yang menyangkut pembiayaan. Yang pertama, itu ada kabel, biaya kabel dan proses instalasinya. Biasanya per titik hitungnya kita gitu kan untuk membuat suatu instrumen jaringan. Lalu perangkat keras jaringan seperti komputer, NIC, ya, hubnya, switch, router, perangkat lunak jaringan, OS-nya, OS server gitu kan, dan brand bagian aplikasi ya atau yang memang kita menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu kan untuk men-setting network tersebut.
Lalu pelindung jaringan seperti UPS, anti petir. Nah, ini spark arrestor namanya kalau anti petir itu kan arrestor sendiri. Terus biaya konsultan, biaya habis arsitek maupun operator pada saat instalasi. Ini penting nih konsultan, bagaimana kita biasanya kalau misalkan untuk konsultan ini rata-rata jumlah pengguna sih lebih ke klien. Terus sama hardware yang digunakan, misalkan kita butuh untuk 200 orang apa aja yang digunakan. Itu untuk mengoptimalkan jaringan yang ada. Biaya habis pakai. Nah, ini biaya habis pakai gitu kan, kayak tidak bisa dipergunakan lagi untuk nantinya gitu. Arsitek ketika kita men-setting tempat untuk menempatkan hardware-hardwarenya gitu. Operator pada saat instalasi itu dipergunakan sebagai penggerak nantinya gitu. Oh, ini harus kemana, ini harus kemana. Terus biaya berjalan seperti bandwidth, listrik, AC. Nah, ini biaya berjalan. Berjalan itu berarti hitungannya adalah setiap bulan. Ya. Jadi setiap bulan pasti kan ada tagihan. Bandwidth itu berarti dari ISP, listrik, dari PLN, misalkan AC sama ya berhubungan dengan listrik. Terus biaya pelatihan untuk administrator dan user. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi ketika kita menggunakan konsultan, berarti kan harus ada, tidak selamanya kita menggunakan konsultan. Maka ada yang namanya pelatihan untuk administrator jika ada trouble pada jaringan tersebut gitu. Ya. Itu perlu diperhitungkan untuk elemen-elemen yang menyangkut pembiayaan. Lanjut tentang langkah-langkah perencanaan jaringan. Nah, ini ada beberapa slide. Slide pertama, slide kedua. Ini ada di slide pertama mengenai analisa kebutuhan. Pada langkah ini didefinisikan apa sebenarnya sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya jaringan komputer, apakah dengan jaringan tersebut akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi sekarang? Yaitu adalah langkah perencanaan jaringan. Jadi jawabannya ya harus dapat gitu. Apakah tingkat efisiensi akan meningkat dan dapat diukur, disesuaikan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh? Ini merupakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sebelum diputuskan memasangnya jaringan komputer. Gitu ya. Terus analisa lokasi meliputi usulan pemasangan peralatan di masing-masing ruang kerja karyawan. Nah, penentuan penyebaran beban listrik dan letak outlet listrik, lokasi seluruh komputer yang ada sekarang ini, lokasi pemasangan kabel dan sebagaimana yang sangat penting juga dalam penekanan biaya. Nah, ini untuk analisa lokasi. Jadi segala sesuatunya memang diperhitungkan sebagai penekanan biaya dan efisiensi ketika penggunaan itu penggunaan pada jaringan yang sudah direncanakan ini maksimal ya. Oke, lanjut lagi untuk mencocokkan peralatan. Nah, ini merupakan langkah analisa dari peralatan yang dipunyai dan disesuaikan dengan peralatan baru atau jaringan yang memang akan dipasang. Kalau misalkan jaringan itu sudah ada, mau di-upgrade, maka disesuaikan dengan peralatan yang ada. Nah, kalau misalkan jaringan baru, ya untuk perencanaan harus memang pengadaan perangkat yang baru gitu ya, yang akan dipasang. Terus poin berikutnya adalah rencana konfigurasi. Meliputi penetapan piranti keras dan piranti lunak yang akan dipasangkan ya. Yang akan dipasangkan beserta seluruh diagram yang dibutuhkan. Lalu ada penjadwalan, merupakan rencana pemasangan dari waktu ke waktu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Ini penjadwalan penting, termasuk switch over, terus dikerjakan dari kapan sampai kapan, target selesai, ada problem kah, ada apa, troubleshootnya apa, nanti setelah perencanaan jaringan ini diimplementasikan, maka nanti ada yang namanya after perencanaan. Jadi setelah perencanaan itu sesuai enggak dengan apa yang memang sebelumnya direncanakan untuk mendapatkan hasil yang baik gitu. Bila ada troubleshoot, maka langsung dikerjakan. Itu adalah termasuk dalam langkah-langkah perencanaan. Oke, selanjutnya untuk perencanaan jaringan. Untuk awal, ada baiknya dibuat konsep jaringan yang ingin dibangun dalam bentuk gambar. Ya jelas, ini ada skemanya, skema jaringan gitu. Lalu konsep tersebut bisa dalam bentuk diagram sederhana atau terperinci.
Nah, berikut dengan ukuran ruangannya. Itu kan. Lalu dengan adanya konsep jaringan yang jelas dan teratur, pengaturan alamat IP untuk setiap PC akan terasa mudah. Pengaturan struktur jaringan seperti pengelompokan workgroup juga sangat perlu direncanakan. Karena apa? Ketika ada troubleshoot, kita itu mudah nyarinya, ngetrace-nya gampang. Oh, ternyata alamat 192.168.10 ini ada di lokasi A gitu kan. Oh, berarti tinggal kita troubleshoot, berarti tinggal kita ke lokasi A gitu, gampang. Kalau udah ada mapping, udah ada skemanya, itu udah gampang. Makanya perlu perencanaan jaringan. Lanjut ya, perencanaan yang nantinya berkesinambungan ya, akan panjang gitu sampai benar-benar perencanaan ini dipergunakan, diimplementasikan, lalu digunakan, itu berkesinambungan lah. Dalam membangun sebuah jaringan, poin pertama nih, diperlukan juga perencanaan yang matang dalam aspek implementasi dan upgradability-nya, di samping perencanaan kebutuhan fisik. Ya, poin kedua adalah sebuah jaringan yang baik haruslah mempunyai sifat upgradable. Maksudnya, apabila diperlukan di kemudian hari, jaringan tersebut dapat ditingkatkan kemampuannya baik dari sisi kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas tanpa perlu melakukan perombakan secara total. Fleksibilitas di sini mencakup dua kriteria, yaitu jumlah klien atau dan pembagian alamat. Nah, perencanaan yang berkesinambungan itu mulai dari ya memang kita harus menentukan jumlah klien dan pembagian alamat yang pasti, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngitung 200 itu untuk rencana ke depannya, sedangkan saat ini karyawan atau klien itu masih ada 100, itu lebih baik. Jadi dilebihkan spare agar nanti ketika ada yang bersih sambungan itu nambah karyawan intinya ya. Kita tinggal tarik kabel aja, nggak usah membuat infrastruktur baru atau kita mengganti hardware yang memang dibutuhkan untuk 200 klien gitu. Oke, dilanjut ke poin berikutnya, ada kesalahan. Ya, kestabilan dan toleransi terhadap kesalahan merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh sebuah infrastruktur jaringan. Terus ada migrasi, sebuah jaringan yang baik harusnya dapat dimodifikasi dengan mudah ketika akan dilakukan perubahan arsitektur dan topologi. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat terkadang membutuhkan bentuk jaringan yang baru. Betul sekali ini. Jadi fungsinya perencanaan adalah ketika ada teknologi yang baru, kita harus siap gitu berkontribusi atau siap mengimplementasikan teknologi baru itu tanpa harus merubah banyak hardware yang ada pada konfigurasi jaringan. Terus auto configuration, komponen jaringan yang baru harusnya dapat diintegrasikan ke jaringan yang telah ada sebelumnya dengan mudah. Misalkan bandwidth yang tinggi di dalam jaringan tidak hanya dibutuhkan oleh aplikasi multimedia saja, melainkan juga beberapa aplikasi lainnya seperti voice dan video. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, pasti dibutuhkan adalah beberapa aplikasi voice dan video jelasnya. Oke, selanjutnya ya, dari masalah tersebut sering muncul pertanyaan, manakah media kabel terbaik yang akan digunakan? Nah, untuk saat ini kabel tembaga merupakan kebutuhan yang ekonomis saat ini. Ingat, namun untuk memenuhi kebutuhan aplikasi-aplikasi masa depan, membutuhkan kebutuhan aplikasi-aplikasi masa depan ya, fiber optik merupakan pilihan terbaik saat ini, gitu kan? Karena memang belum ada pengkabelan selain yang lain ya, tertinggi fiber optik gitu. Dengan adanya keanekaragaman tersebut atau kebutuhan akan jaringan komputer, tentu akan diperlukan juga interface khusus yang mengakomodasi kebutuhan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu interface yang mudah dihubungkan dengan berbagai peripheral baru tanpa harus mengganggu jalannya aktivitas jaringan tersebut. Itu sering terjadi pertanyaan seperti itu, maka ya itu jawabannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke desain jaringan. Ya, ini mungkin slide terakhir. Desain jaringan yang bagus, ya ini kesimpulan ya. Dalam suatu sistem infrastruktur, jaringan komputer merupakan suatu pondasi keberhasilan dari sistem komputer yang akan dibangun di atasnya.
Sebagus apapun sistem komputer yang dirancang, jika dibangun pada jaringan komputer yang tidak mendukung, maka sistem komputer tidak akan berjalan dengan efisien. Ya, itu kesimpulannya. Maka perencanaan jaringan itu dibutuhkan sangat banget gitu untuk pemutakhiran nanti di masa depan. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan pada pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.